Baik, kita lanjutkan ke topik yang berikutnya, masih sambungan yang tadi ya. Kalau yang tadi ada informasi dari atas ke bawah, maka sekarang dari bawah ke atas ya. Yang mengalir dari bawah ke atas apa nggak ada ya. Ya cuman informasi aja dari bawah ke atas. Anda mungkin bisa bilang kalau kemarin air ya, tadi air yang mengalir dari atas ke bawah, dari bawah ke atas mungkin air mancur ya. Oke, kita lanjutkan aliran informasi dari dari bawah ke atas, bottom up ya. Nah, kalau yang ini peristiwanya terjadi di lower level dalam struktur organisasi. Sistem kemudian mencatat peristiwa ini, meringkas dan melaporkan ke manajer yang ada di level atas. Nah, Anda lihat, yang dari atas ke bawah, top down, itu bikinnya anggaran. Ya. Di mana-mana anggaran itu turun dari atas ke bawah. Kalau pekerjaannya sudah selesai, maka pelaksana yang ada di level bawah ini melaporkan kepada top level manajemen. Ya, semakin ke atas semakin kemarin yang saya sampaikan ya, semakin ringkas dari bawah ke atas. Nah, laporannya berupa kalau yang satunya sistem penganggaran atau budgeting system, maka yang di sini namanya sistem pelaporan pertanggungjawaban atau responsibility reporting system. Atau mungkin Anda yang familiar dengan organisasi, Anda sering mendengar istilah LPG, ya, laporan pertanggungjawaban. Nah, ini merupakan bentuk sistem pelaporan pertanggungjawaban dari bawah ke atas. Acaranya selesai, laporan. Ya, kegiatannya selesai, laporan. Pada saat kita butuh duit buat kegiatan, kita minta duit. Kalau sudah selesai, laporan. Sama juga misalnya, Anda disuruh sama bapak atau ibu beli sesuatu di minimarket atau di warung sebelah. Anda kan dikasih uang, ini anggarannya sekian buat beli apa misalnya. Setelah selesai, Anda menyerahkan barang ke orang tua Anda sesuai pesanan, misalnya disuruh beli apa, kemudian setelah itu kan Anda lapor, ini barangnya harganya sekian, barangnya harganya sekian, ini kembaliannya sekian, tadi saya ambil sekian buat bayar misalnya bayar parkir, atau mungkin saya ambil sekian buat beli jajan, seperti itu. Nah, ini namanya laporan pertanggungjawaban, memberikan aliran informasi dari bawah ke atas. Nah, keduanya ya, ini kan performance budgeting system, sistem penganggaran dan sistem pelaporan pertanggungjawaban. Kalau disatukan, keduanya menjadi apa yang kita sebut dengan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Ya. Sistem akuntansi pertanggungjawaban. Jadi nggak satu aja, nggak cuma sistem penganggaran toh enggak, atau sistem pelaporan pertanggungjawaban toh enggak. Tapi dua-duanya ini harus ada. Ya, dua-duanya ini harus ada. Ini yang kita sebut dengan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban ini yang kita sebut dalam atau yang merupakan sistem informasi akuntansi manajerial. Ya. Ini intinya di sini ya, sistem akuntansi manajerial ini ada di sistem akuntansi pertanggungjawaban. Nah, di dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban ini mengakumulasikan ukuran kinerja dan target kinerja di hierarki organisasi mulai dari level yang paling bawah. Ya. Kemudian akuntan mengacu unit-unit organisasi ini sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban atau responsibility centers. Jadi yang ada di level bawah ini semua ini yang melakukan kegiatan langsung ya, beroperasi atau melakukan operasional perusahaan, ini yang kita sebut dengan pusat pertanggungjawaban atau responsibility centers. Nah, responsibility center ini ada 3, ada cost center, profit center, dan investment center. Sesuai namanya, cost center ini pusat biaya. Ini unit dalam perusahaan yang kerjanya ngabisin duit, ya, cost center. Bahasa yang paling mudah seperti itu. Kemudian ada profit center, unit dalam organisasi, unit dalam perusahaan atau unit dalam organisasi yang pekerjaannya adalah menerima profit, menghasilkan keuntungan. Ya. Kemudian ada unit investment center atau pusat investasi, di mana pusat investasi ini
merupakan gabungan antara cost center dan profit center. Dia mengeluarkan biaya, tapi dia juga menghasilkan laba. Kan ada tuh unit yang gaweannya ngetoke duit terus, ngeluarin duit terus. Ada unit yang kerjaannya hanya terima duit terus juga ada. Ada yang gabungan dua-duanya. Berikutnya adalah laporan kinerja. Semua sistem informasi akuntansi, all AIS, ya, semua accounting information system menghasilkan informasi. Sebuah sistem akuntansi pertanggungjawaban mengkomunikasikan informasi ini dalam bentuk laporan kinerja. Ya, nggak ada format bakunya, nggak ada. Formatnya semuanya terserah perusahaan. Tapi biasanya di dalamnya terdapat anggaran biaya dan realisasi biaya, ya. Keduanya itu kalau misalnya disajikan maka muncul apa yang kita sebut dengan selisih anggaran, ya, atau budget variance. Jadi budgeted cost dan actual cost. Budgeted cost itu anggaran biaya, actual cost ini realisasi biaya. Anggarannya berapa, realisasinya berapa. Selisihnya kita sebut dengan budget variance atau selisih biaya. Ya. Nah, berikutnya adalah akumulasi data. Sebuah sistem meringkas total dari anggaran biaya, anggaran pendapatan, realisasi biaya, realisasi realisasi pendapatan untuk tiap-tiap pusat pertanggungjawaban setiap bulan selama 1 tahun. Ya, ini yang dilakukan oleh sistem. Jadi tadi ya budgeted cost, anggaran biaya, budgeted revenue, anggaran pendapatan, actual cost, realisasi biaya, dan actual revenue, realisasi pendapatan di masing-masing pusat pertanggungjawaban. Semakin gede perusahaan, a large company may have hundreds of responsibility center. Semakin gede perusahaan, maka pusat pertanggungjawabannya juga semakin banyak, bisa ratusan. Sehingga mau tidak mau sistem akan menghasilkan banyak sekali penjumlahan, a lot of totals. Ya. Nah, sistem kemudian mengakumulasikan ini semua, data yang sangat banyak ini dengan proses yang kita sebut dengan klasifikasi dan coding. Klasifikasi itu apa? Coding itu apa? Nah, ini kita bahas. Sistem mengklasifikasikan transaksi dengan mengelompokkan transaksi tersebut berdasarkan pusat pertanggungjawaban dan berdasarkan rekening atau akun dari daftar akun atau daftar rekening, chart of accounts. Jadi dikelompokkan berdasarkan pusat pertanggungjawabannya, unitnya apa, terus rekeningnya apa. Nah, kemudian sistem akan mengkode transaksi, menyusun kode untuk transaksi dengan menetapkan kombinasi karakter yang membedakan klasifikasi ini masuk kemana. Itu kode transaksinya. Ya. Jadi seperti misalnya Anda dikasih kode B231 atau B211, itu menunjukkan klasifikasi dan kode dari Anda. Nah, di sini responsibility accounting system, sistem akuntansi pertanggungjawaban, itu dia di dalamnya terdapat kode-kode pertanggungjawaban, di mana kode pertanggungjawaban ini terdiri dari kode rekening dan kode anggaran. Kode anggaran dan kode rekening. Ya. Next adalah laporan keuangan dan akuntansi pertanggungjawaban. Laporan kinerja yang dihasilkan oleh sistem akuntansi pertanggungjawaban ini bermanfaat untuk tujuan manajerial. Ya. Namun demikian, bentuk dan isinya biasanya tidak memadai untuk akuntansi keuangan karena tidak mematuhi prinsip akuntansi berterima umum. Ya, jadi laporan kinerja itu sesuai namanya ya, akuntansi manajerial. Yang pernah saya sampaikan di chapter 1, itu kan formatnya terserah perusahaan. Sama-sama laporan kinerja. Tapi antara perusahaan satu dengan perusahaan lain formatnya beda. Tapi kalau kita bicara laporan keuangan, mau perusahaan manapun di seluruh dunia formatnya lebih kurang sama. Kita bisa melihat ada neraca, ada laba rugi, perubahan modal, dan seterusnya. Itu formatnya lebih kurang sama.
Tapi kalau laporan kinerja itu ya sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan. Nah, sistem informasi akuntansi itu harus bisa menghasilkan baik laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban dari data yang dikumpulkan oleh sistem. Jadi nggak hanya menghasilkan laporan keuangan neraca dan sebagainya, tapi juga bisa menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya. Oke, itu yang kita sebut dengan sistem informasi akuntansi manajerial. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda memahami chapter 2. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pada saat ketemu dengan saya. Untuk kuis dan tugas Anda bisa cek di e-learning. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi insya Allah next video ya. Saya nggak minta Anda untuk subscribe, like, dan komen dan sebagainya, nggak usah, nggak apa-apa. Yang kalau semester ini bolehlah subscribe, nanti kalau sudah selesai Anda boleh unsubscribe lagi. Toh saya tidak mengambil keuntungan dari YouTube video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore.